Jadi ibadah itu memberi warna, memberi sikap, tidak habis di kata-kata. Kalau tidak kita bermasalah. Selamatnya buat kita semua, supaya kita tahu bahwa segala sesuatu tuh Tuhan mungkinkan untuk kita belajar dari satu hari ke satu hari yang lain. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Di sukacita kita di malam kedua, malam terakhir, malam hari ini, tema kita masih tetap sama. Teman-teman persekutuan doa memilih tema ini untuk kita renungkan bersama. Ibadahmu adalah ungkapan syukurmu. Sebuah refleksi dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan karena itu saya ajak kita membuka bagian itu. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Ya, baik. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua saya baca untuk kita. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Karena ini tentang ibadah, saya mulai dari sebuah riset yang menarik. Ada sebuah riset bilang begini, kalau manusia hidup kira-kira 70 tahun, manusia hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. 23 sampai 30 itu hanya tidur saja. Apalagi kalau sudah tambah tua, tidur tambah banyak. Berapa tahun? 23 sampai 30 tahun. Ini tidak termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur. Itu tidak 30. Itu mengkali 36 mengkali tidur. Kerja. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja itu kira-kira 16 tahun. 16 tahun hanya kerja. Kerja profesional, hitungan satu hari itu 7 sampai 8 jam, 7 sampai 8 jam, kumpul. Kalau hidup 70 tahun, kerja berapa tahun? 16 tahun. Ini termasuk yang kerja pemalas dong. Itu semua 16 tahun sampai pensiun. Menonton. Pernah menonton? Pernah menonton kok? Nonton apa? Baik sudah. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun itu hanya menonton film Korea, Ikatan Cinta, dengan yang rekonstruksi dong itu. Itu 8 tahun. Itu tidak termasuk yang belum bisa tidur kok nonton-nonton sendiri itu. Itu mungkin 20 tahun kali nonton itu. Oke. Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan kok? Di mana? Di Banten. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya jalan-jalan. Pi Surabaya, pi Jakarta, pi Singapura, pi Malaysia, pi Niki-Niki, Fatu Kopa. Itu berapa tahun? 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu ya. Ada waktu 6 tahun untuk jalan-jalan. Biaya sendiri. Nanti saudara atur. Makan. Pernah makan? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya makan. Bagi yang makan normal, pagi makan sekali, siang sekali, malam sekali, ya itu pas 6 tahun. Tapi yang kalau satu kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, 9 mungkin dulu. Ya. Santai. Pernah santai kok? Santai. Kalau orang hidup 70 tahun,
Waktu yang dipakai untuk santai-santai itu kira-kira 4 tahun setengah. 4 tahun setengah itu hanya santai-santai. Dia tidak mau diganggu. Dia kepingin sendiri. Pokoknya orang telepon juga dia tidak ambil. 4 tahun setengah itu hanya santai-santai. Saudara yang bekerja pernah kok tidak 2 tahun? 2 tahun terakhir ini saudara kerja dari rumah. Pernah kok? Pernah Ada yang dia kerja dari rumah, pakai handphone, pakai Zoom, tiba-tiba dia bilang, tahu sinyal kenapa kok? Terus tiba-tiba dia kasih. Itu yang termasuk 4 tahun setengah dong itu, yang tidak mau diganggu. Sakit. Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek lah. Tidak, pilek sekarang bukan minimal. Pilek sekarang itu maksimal. Kalau dulu kita duduk sama-sama, terus ada yang bilang, hats, semua langsung bilang, selamat Tuhan, itu. Coba sekarang duduk deh orang tiba-tiba bilang, hats, demi surepi. Nah, sakit. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. 4 tahun itu hanya sakit. Itu belum termasuk stroke. Lagi. Itu tidak termasuk sakit hati. Saudara pernah sakit hati kok? Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Saya prihatin deh saudara. Tapi kalau saudara putus cinta dan saudara tidak segera move on, sudah tidak segera rela itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu hanya sakit hati. Nanti itu nyongkas le foto dan diputanta, kita yang tersinggung. Nanti kita capture itu foto, terus lingkar merah di itu tanta pun kepala, terus anak panah merah tunjuk itu tanta pun mata, terus kita messenger dia, kotanya siapa tuh? Tanta nama model begitu. Sakit. Berdandan, pernah berdandan kok? Ibu-ibu pernah berdandan? Ini riset menarik kan, dia kasih tahu kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan tuh kira-kira 2 tahun. 2 tahun tuh hanya berdandan. Mandi, sengaja tidak lap badan biar air kering saja. Alas bedak yang betul, alis mata, bulu mata. Itu berapa lama? 2 tahun. Ini yang seringkali kita bertengkar, berkelahi di rumah nih gara-gara ini. Yang mama mandi lama-lama makin luar datang sederhana saja itu 2 tahun. Terakhir ibadah. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah berapa lama? Ini riset menarik kan, dia kasih tahu kalau orang hidup 70 tahun, durasi yang dipakai untuk beribadah itu kira-kira 6 bulan. Bagi yang rajin. Itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu kumpul-kumpul 1-2 jam. Nih kumpul-kumpul nih yang kalau sampai 70 tahun jadi berapa? 6 bulan. Tapi kalau yang 1 tahun gereja 2 kali, itu tidak mungkin 6 bulan. Mungkin 6 jam saya itu. Itu belum termasuk yang kita ibadah-ibadah, dia jalan sana, jalan sini, konsultasi sana, pi belakang, itu belum termasuk itu. Mungkin turun lah itu. Nah, di sini juga ada kok. Kira-kira begitu, saudara. Ada orang ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia singkatan tambah panjang. Napasot 1. Kalau napasot 1 tuh tiba-tiba ingat Tuhan. Di sekitar sini juga ada. Dia ada ikut KPI. Ada. Nah dia laki-laki kok perempuan. Mulai batu dua. Ada orang ini yang seumur hidup barangkali dia gereja 3-4 kali saja. Ada yang gereja pada waktu 1, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang besar itu adalah keempat, waktu pemakaman dia itu. Jadi pas pemakaman dia mau pi mana lagi di situ. Saudara lihat sekarang ibadah yang hanya 6 bulan
itu diharapkan akan menjadi roh yang mendorong saudara dan saya supaya kalau tidur, bekerja, menonton, jalan-jalan, makan, santai, berdandan, sakit, itu kita digerakkan oleh roh ibadah. Itu berarti ibadah itu mesti betul-betul ibadah yang punya kualitas. Kalau dia tidak ada kualitas, bagaimana dia bisa menjadi daya dorong bagi saya dan saudara? Lantas saudara pakai tema ini, ibadahmu adalah ungkapan syukurmu. Saya mau kasih tahu saudara hal yang ringan saja. Ibadah itu apa? Saudara buka kamus. Ibadah ialah perbuatan sebagai tanda bakti. Ibadah itu perbuatan, ibadah itu tindakan sebagai tanda kita berbakti. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada Tuhan. Kalau itu ibadah itu adalah bakti kita kepada Tuhan, dia mesti betul-betul ibadah yang punya kualitas, punya persiapan yang baik. Itu ibadah bukan asal-asal, ibadah bukan sekedar show, ibadah bukan untuk memuaskan siapa di antara kita. Ibadah menjadi sesuatu yang betul-betul mau datang kepada Tuhan. Saudara bayangkan, ada satu waktu Tuhan Yesus diperhadapkan pada sebuah pertanyaan yang serius. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan ini serius sekali Pak, karena punya risiko. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Pemerintah Romawi taksir pendapatan di satu tempat, terus dia lelang jabatan. Siapa mau dia boleh pungut dari itu tempat, kasih di pemerintahan Romawi, dan dia boleh makan dari situ. Pajak terlalu mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Lalu Tuhan Yesus jawab bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal persembahan uang, itu bukan soal perpuluhan. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Karena di itu mata uang ada gambar dan tulisan kaisar. Kasih. Tapi Alkitab mencatat, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan, dan bukan uangmu, bukan uang. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja, mas saya pun persembahan pi. Nah, di sorga tidak ada kios jual super mie. Kita tidak sementara kumpul uang kau buka kios di sorga. Kita yang pi. Tapi ini bapak-bapak dong, ini jupumpa malas. Dong waktu pacaran rajin sekali jemput itu nona tuh bawa pergi gereja. Sunika habis bapak-bapak tidak pilih. Terus pendeta pitanya, Bapak, kenapa lepas mama sendiri pergi gereja? Jawab tua bilang begini, Pak Pendeta, waktu bapak dong kas nikah saya dan mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama supi, itu sama dengan bapak supi. Oh berarti kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Di sini juga ada kok. Ada. Siapa pun suami, coba angkat tangan saya. Tidak apa-apa, biar kita berdoa kasih sebab tua, biar dia jadi baik. Saya mau tanya dulu, kenapa di ini KPI malam kedua ini yang paling banyak datang di sini ini mama-mama semua? Coba kasih tahu saya. Ini mama janda semua. Ini mama janda dong. Kok bukan? Bukan teh bapak. Ini mama-mama dong juga biasa-biasa sah. Rasa tidak terlalu serius. Style bagus-bagus, ya bagus-bagus, datang gereja terus pendeta bilang, aduh sayang cantik sekali teh bapak. Cuma tuh dia, tahu sendiri teh. So tahu bab tua begini kenapa kawin dengan dia? Di sini ada yang di bab tua begini ada. Ada kok tidak? Ada. Betul-betul ada. Nah dia faham apa itu? Jauh-jauh itu bisa jadi masalah tuh saudara. Ya saudara, itu jadi serius buat kita. Ini ada satu waktu ada dua rumah jauh dari gereja dekat hutan.
Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki masih kecil. Yang punya anak perempuan pergi cari yang laki-laki ke stadion. Kakak, hari-hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak pulang di Nona, nih bawa pergi sekolah Minggu dulu Oke, dia mau. Hari Minggu dia jemput ini anak Nona bawa pergi sekolah Minggu. Sampai sekolah Minggu, yang perempuan masuk sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, kau tunggu. Pulang dong, pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi di gereja. Yang laki-laki setia, jemput, antar pergi gereja. Yang perempuan masuk ikut katekisasi, yang laki-laki di luar isap-isap rokok, tunggu. Pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya dorang dua jodoh menikah. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Mau pelayanan di mana saja, hujan, badai, segala macam, laki-laki setia antar. Tapi sampai sana, yang ibu masuk pimpin ibadah di dalam. Yang laki-laki dia main kartu dan kawan don di luar, kau tunggu. Pulang sama-sama. Satu saat, dorang dua mati sama-sama. Perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang begini, "Shalom mama, mari silakan masuk." Pas dia pu istri masuk begini, yang suami juga cepat-cepat mau masuk begini, Simon Petrus bilang, Bapak sabar dulu, Bapak sabar dulu. Kenapa sabar? Bapak tunggu sedikit, Bapak tunggu sedikit. Kenapa? Yang masuk itu saya pu istri. Simon Petrus bilang, betul Bapak. Yang masuk itu memang Bapak pu istri, tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar setok. Jadi yang ini hari Bapak antar saya. Bapak pu tempat itu yang api di sebelah itu ya Bapak. Saya mau tanya dong ibu-ibu, tadi ada yang Bapak hanya antar? Ada kok. Terus Bapak bilang nanti kalau sudah habis WA kok Bapak jemput. Ada yang kasih tahu begitu kok. Kalau ada begitu pulang ke bab tua ada salam dari Simon Petrus. Saya tidak tahu saudara-saudara. Kadang-kadang ibadah itu seperti sesuatu yang jadi racun sekali buat kita. Non tidak suka. Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Ada orang itu saudara. Ada orang itu. Kalau ibadah, saya mau tanya, kalau di sini biasa ibadah di gereja jam berapa ya? Ibadah di gereja jam 8. Jam 8 dong suami istri siap habis, tapi tidak pergi. Nanti anak-anak bilang, "Bapak, Mama, jam 8, kenapa belum pergi?" Terus belum ada orang. Habis Bapak dan Mama sudah yang orang. Ada orang lain lagi. Di sini coba yang bukan orang, coba angkat tangan. Aneh juga, saya kadang-kadang heran. Ibadah itu tidak penting betul-betul. Aneh sekali. Saya sebagai pendeta nih kadang-kadang heran juga. Kalau orang bikin syukur ibadah tuh di rumah, ada hal yang menarik. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan kita ulang Kadang-kadang saya heran juga kalau do ibadah syukur di rumah, waktu ibadah orang pas makan orang banyak kok sedikit. Dan dari mana tuh? Ya kadang-kadang saya juga heran. Tapi kemudian saya temukan dia pun jawaban saudara. Kenapa ibadah orang tidak suka ikut, tapi untuk lain hal dia ikut? Jawabannya ringan saja. Karena kita rasa penting atau tidak penting. Kalau sesuatu itu penting dalam hidup kita, mau sibuk bagaimanapun kita akan temukan jalan ke situ. Contoh, kalau pulang dari gereja saudara lupa HP, picari kok tidak? Kenapa picari? Kenapa kok tidak lepas koster dapat sudah? Kenapa saudara picari? Penting. Mahal. Itu biar semua masuk rumah baru ingat bilang HP lupa di gereja, langsung putar.
Suruh anak nonton telepon koster, tolong lihat mama pu HP dulu. Kenapa? Mama lupa di gereja. Mama duduk di mana? Pokoknya duduk di semua tempat duduk, lu cek saja. Karena penting. Sekarang saya tanya, kalau pulang dari gereja, lupa kertas gula-gula yang saudara rencana buang di tempat sampah tapi lupa, itu kira-kira datang cari kok tidak? Kenapa tidak cari? Karena tidak penting. Apa yang saya katakan? Kalau penting, mau sibuk kemana pun tetap ada jalan di situ. Tapi kalau kita sudah rasa ibadah itu tidak penting, biar mau santai, biar mau kosong seperti apapun waktu kita lebih banyak menemukan alasan. Saya mau tanya di sini, lebih banyak jalan atau alasan? Jalan atau alasan? Alasan atau jalan? Sekarang saya mau tanya saudara, pernah dapat bantuan tunai langsung? Pernah? Pernah? Biasa dong bagi di mana? Di mana? Kantor pos. Biasa dong bagi jam berapa? Itu bantuan tunai langsung bagi di kantor pos biasa jam berapa? Jam 8. Kalau jam 8 pertanyaan terakhir, pijam? Pijam? Jam? Kenapa kau dong bagi jam 8 pi setengah 3? Kenapa? Jadi saudara lihat, kalau sesuatu itu penting bagi kita, mau ke mana pun tetapi. Tapi kalau kita rasa tidak penting itu, kita rasa biasa-biasa. Apalagi saudara yang lain. Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin kok tidak? Saudara yakin? Betul? Betul? Betul. Doa itu bicara dengan Tuhan. Saudara yakin? Oke, saya ke gereja. Terus pas pendeta bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini, yang pas separuh pun tutup mata, separuh bilang, betul. Di sekitar sini juga ada. Dong ada duduk di sini. Dong majelis atau jemaat biasa. Oh, majelis jemaat. Jadi pertanyaannya, dia pun penting ada di mana? Coba selesai, dia pun pentingnya di mana? Kalau kita sebut ibadah itu menjadi sesuatu yang kita syukuri, lalu pentingnya di mana? Kita pun batas ibu ini sudah lebih dari segala macam. Gubernur bicara di sini, siapa berani bergerak di situ? Tapi kalau ibadah itu ada kita pun ada sah. Betul kok tidak? Dong bikin syukuran di rumah, undang pendeta. Pendeta pi khotbah. Terus pendeta bilang begini, saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur kita bersama dengan keluarga, bersama-sama di dalam doa syukur dan syafaat. Pas kita mau berdoa ini, yang ibu-ibu semua langsung baca kopi belakang. Sampai di belakang itu yang ketua dapur itu sen ibu-ibu di belakang bilang, sudah. Siap sudah. Ini kuah tadi suka panas. Padahal hanya kacang bremibon. Tapi orang ibadah dong di belakang. Di sekitar sini juga ada. Itu ibu yang biasa jadi ketua dapur yang mana? Dia yang mana yang biasa jadi ketua dapur? Di sini tunjuk kami dia tuh. Berhenti, kok apa? Mama kok bertobat, berhenti. Nanti kita omong Pak, ada yang Maria, ada yang Marta. Sikap kita terhadap ibadah bermasalah, tapi kita merasa kita ada rohani sekali. Lukas takut siapa? Saudara-saudara, itu menjadi serius. Ini kita belum masuk di inti dari ibadah. Ini saya masih omong di pinggir-pinggir. Belum terlalu inti. Kenapa? Nanti di pinggir saudara lihat bahwa
Kalau ibadah yang betul-betul menyatakan syukur dan tanda kehadiran Allah, beda sesungguhnya dengan kegiatan beribadah biasa yang kita lakukan. Dan sampai sekali lagi, itu hanya tindakan beribadah biasa tanpa nilai, walaupun bahasanya rohani. Walaupun bahasa rohani. Saya mau kasih saudara, ibadah itu ada dua. Ibadah ada dua. Satu, ibadah yang kelihatan. Ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu ya macam begini, macam di gereja, ibadah rumah tangga, persekutuan doa, itu namanya ibadah liturgis. Dan yang kedua, ibadah raya kehidupan. Ketika kita habis ibadah liturgis, kau pulang ke rumah, diharapkan ibadah-ibadah liturgis itu punya kualitas mengisi kita seperti kita pergi ke pom bensin, kita isi di situ supaya masuk dalam ibadah raya kehidupan, hidup kita berkenan pada Tuhan. Itu baru ibadah menjadi ungkapan syukur. Maksudnya begitu. Jadi seharusnya kalau mau tulis selamat datang, tidak usah tulis waktu orang mau masuk gereja. Di pintu keluar baru tulis selamat datang dalam ibadah raya kehidupan. Karena dalam ibadah sini saudara mungkin begitu luar biasa, pulang. Itu dipersoal di situ. Karena ibadah yang 6 bulan tadi mesti menggerakkan kita pun hidup supaya jadi berbeda. Saya bawa materi di banyak sekali tempat. Sejumlah moderator selalu bilang begini, Pak Pendeta, semua yang hadir, ada pepatah lama mengatakan belum kenal maka tak sayang. Saya tambah bilang, jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Teman-teman di Polda NTT punya informasi menarik. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong semua baku kenal itu. Betul kok tidak? Siapa di sini tidak kenal dia pun suami? Ada kenal? Atau saya pakai pertanyaan lain. Di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri? Ada. Nah saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab di situ. Ya. Berdoa mati pun, omong kasih, berkhotbah, bersaksi tentang kasih, tapi pulang mentua pu ini biru terus. Subiru lagi baru terus mentua bilang, kenapa? Mentua sonde teh bangun tadi ke pusing kok. Sukena pukul lagi tipu lagi. Di sini juga ada. Itu ibu ada di sini. Ada. Dia pakai baju warna. Kalau ibadah mau punya kualitas itu ada di situ, saudara. Kalau tidak, bagaimana kita menyatakan bahwa ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan? Kita tampilan. Ada orang menyanyi, dia datang ikut ibadah tuh, dia hanya untuk ikut menyanyi sah. Contoh, nanti dong suruh anak dong pikas tabian pendeta, nanti mama dong pun satu lagu satu lagu sampai dia koma di situ tambah lagi sebelum khotbah menyanyi dia sudah pulang. Ini datang apa? Di sini juga ada. Itu ibu siapa? Mesti kasih tahu ibadah begitu, ibadah karena kadang-kadang saudara kita nih rasa kita ada betul-betul itu beribadah. Padahal ibadah kita bermasalah. Saudara-saudara, kalau kita sendiri sudah tidak mampu untuk melaksanakan sebuah ibadah yang baik, lalu bagaimana kita memberi pengaruh? Bagaimana? Saya suka bilang begini, pada akhirnya ibadah-ibadah liturgis itu akan diuji dalam ibadah raya kehidupan. Harus. Saya tegur satu WL, satu liturgo, satu MC ketika kami KPI di perbatasan antara
Alor Selatan dan Alor Tengah Utara. Kami 2 malam KPI, pas masuk malam kedua kebetulan dia itu calon pendeta aja. Saya bilang, sebentar engkau berhenti omong yang tadi malam engkau omong itu, stop. Dia bilang, apa Pak? Berhenti omong. Yang awal itu berhenti omong. Dia bilang, Bapak kenapa? Dia bilang begini. Pas kami mau masuk ibadah pertama, dia bilang begini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bebaskan roh, kita bebaskan hidup kita. Yang datang dari masalah kasih tinggal semua kan kita mau menghadap Tuhan. Mari kita lepaskan. Saya bilang, orang datang bawa dia punya masalah, lu suruh setengah di luar, masuk dong iko ibadah habis, pulang dong ambil kembali masalah, bawa pulang di rumah. Itu yang kau maksud. Justru kalau dia ada masalah, itu masalah mau datang pada Tuhan. Kalau setengah di situ, kalau dia tidak kasih di Tuhan, dia kasih di siapa? Coba saya. Kalau bukan kasih di Tuhan, kasih di siapa? Datanglah di sini. Kalau tidak, saudara akan berapi-api dan berair-air di sini. Pulang sampai rumah kan petugas koperasi datang juga. Di sini kenal petugas koperasi. Dia biasa datang harian atau mingguan? Harian. Nah saya kasih dia jangan datang lagi. Banyak orang akhirnya dia dibutakan oleh dia punya ibadah itu, supaya kemudian dia berharap petugas koperasi datang, Tuhan kasih keliru dia. Rencana ini rumah ternyata PC Lover. Dia datang, dia kasih kesaksian, Tuhan kasih keliru. Ibadah itu ibadah yang betul. Kalau tidak kita bermasalah, saudara. Ini kita punya persoalan, saudara. Kadang-kadang ini kita merasa ada ibadah, ada baik-baik, padahal juga belum. Saudara tahu, ibadah itu apa? Ibadah itu bukan kita yang buat untuk Tuhan. Ibadah itu Tuhan yang buat untuk kita, memanggil kita dalam persekutuan, supaya siapapun yang berdiri di sini atas nama Tuhan, dia berdiri dalam yang benar. Nah, kok kita rasa kita kenapa kok? Karena itu yang Tuhan punya, itu yang paling penting di situ, bukan yang kita punya. Satu saat, seorang perempuan Kanaan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini perempuan Kanaan datang dengan masalah yang kita semua tahu. Dia suka kawin 5 kali. Laki-laki terakhir itu tanpa status hidup dengan dia. Betulkah? Yohanes pasal 4. Berarti mestinya Tuhan Yesus bicara kepada dia soal persinahan. Harusnya. Tapi coba saudara baca Yohanes 4. Baca habis tentang kisah perempuan itu dengan Yesus. Tuhan Yesus ada bicara persinahannya? Tidak, sama sekali tidak. Persinahan yang terjadi itu sesuatu yang kelihatan dari ada masalah pokok yang terjadi, yaitu soal ibadah. Percakapannya bilang begini, nenek moyang kami menyembah Tuhan di Gunung Gerizim, tapi kamu menyembah Tuhan di Yerusalem karena ada bait Allah di sana. Jadi di manakah kami harus menyembah? Tuhan bilang begini, akan tiba waktunya, dan sudah tiba waktunya. Allah itu roh. Kamu akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan di Gunung Gerizim, dan bukan juga di Yerusalem yang dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Tidak. Allah menembus ruang dan waktu. Sekarang kita lanjut. Lalu orang memberi tafsiran yang menarik terhadap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang kita bertengkar parah dan gereja-gereja masih batas ibu di soal itu. Kadang-kadang bukan gereja, persekutuan doa satu juga kelai dari lain. Di Gemit ini ada 5.000 kelompok persekutuan doa. 5.700. Kalau masing-masing bikin acara orang banyak, kalau gabungan pasti sedikit. Kenapa sedikit? Karena masing-masing punya egoisme sektoral. Separuh bilang begini, ibadah di dong tidak ada roh sama sekali. Di kita ini yang roh sampai keluar-keluar.
Separuh keluar ikut pintu, separuh keluar ikut jendela, separuh. Jadi kita masih batas sibuk di soal itu. Yang intinya kita belum. Pak Pendeta, dia punya inti di mana? Saya akan sebut 3 dari sejumlah hal yang mengerucut pada 3 hal. 1, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, saudara, itu sikap iman, bukan reaksi emosional. Sikap iman, bukan reaksi emosional. Sikap iman itu apa? Ada duka cita. Orang punya suami meninggal. Sedih kan? Orang yang punya sikap iman, dia bertanya di sini, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, dia temukan ternyata yang dia imani dan dia baca di Alkitab adalah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman dan sikap iman itu, dia menyanyi, sabar dalam susah sukarmu. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukarmu. Sabar apa? Tuhan ada sertamu. Sabar apa? Sabar beri kuat pada. Itu sikap iman. Kenapa? Karena kita manusia, termasuk yang percaya pada Tuhan, termasuk yang beribadah, kita punya masalah. Dan kalau ada masalah pakai sikap iman, bukan reaksi emosional. Saudara punya masalah kok? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Karena masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 27, sekarang sudah 34. Masalah kok tidak? Harapan menikah dan dia, ternyata dia nikah juga, tapi yang kita pun tetangga. Itu kayak mau cek ke dia. Makanya berjumpa dengan masalah, tanya, apa yang saya imani tentang ini masalah? Kalau orang yang pakai sikap iman, dia akan tahu begitu. Orang beriman tuh begitu. Dia cek Tuhan ada di mana dalam ini persoalan. Orang beriman itu kalau ada otot dari sini pisau eta balik dicamplong, tinggal 2 yang hidup, 1 beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman tuh akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman itu akan bilang, untung baik tadi saya lompat cepat-cepat. Iman. Reaksi emosional selalu begini. Orang suami meninggal, datang dia menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu. Terus separuh langsung di interlude-nya suruh anak kecil 1 baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Kira-kira orang sedih ikutin? Semua menangis. Habis menyanyi dia bilang, semua menangis. Ibadah macam apa? Orang kalau sudah kedinginan karena hujan, bukan pizza lop tambah dia di kolam. Ibadah itu sikap iman, bukan reaksi emosional. Kadang-kadang kita punya reaksi emosional, kita kira itu sikap iman, baru bilang roh bekerja. Nah, roh bekerja itu ukurannya ringan, cek di buah. Bagaimana saudara tahu roh ada pada pendeta Yandi? Bagaimana saudara tahu? Kelihatan dari buahnya. Kenapa lihat beka? Kira-kira begitu. Itu pertama. Ibadah yang benar itu sikap iman, bukan reaksi emosional. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak bisa lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak bisa. Saya khotbah habis, saudara mau puas atau tidak puas tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan.
Nanti tahun depan mau undang saya lagi, tidak penting. Yang lebih penting kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa? Masih banyak jemaat Tuhan pergi beribadah untuk mendapatkan kepuasan, bukan kemuliaan. Jangan cari kepuasan. Mari kau tempite pendeta Yandi kalau khotbah. Nah, separuh pi bilang begini, wih lu rugi tidak pi pendeta Yandi kalau khotbah. Oh iya, dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita senang sekali, kita kata, roh tahu bekerja di itu Pak. Hai. Nah, cek dulu kita bu ibadah susi dong. Kalau tidak kita bermasalah. Amin kok. Pernah dengar itu kalimat dong? Yang tadi itu bilang, pite bab tua. Jadi kepuasan manusia tidak lebih penting dari kemuliaan Allah. Jadi saudara puas atau tidak puas, nanti sebentar ada yang datang potret saya, pendeta. Tadi Pak khotbah itu saya tidak terima. Kenapa? Karena begini. Tapi Bapak mengerti. Iya, hanya cukup. Bapak mengerti itu. Karena yang punya kemampuan untuk merubah mama bukan saya. Tuhan yang merubah. Supaya pendeta Yandi tidak boleh pernah bilang saya berkhotbah di nama saya dan ada 20 orang memberi diri pada Tuhan. Kok saya siapa? Coba saya siapa coba? Saya bukan siapa. Tugas kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Selanjutnya Tuhan mengerjakan bagian yang perlu Tuhan kerjakan. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu menjadi satu-satunya pusat. Tidak boleh ada ornamen apapun yang mengganti Tuhan sebagai pusat. Bukan pengkhotbahnya, bukan pemain musiknya, bukan penarinya, bukan WL-nya, bukan siapapun, bukan ini lampu-lampu semua. Tuhan menjadi pusat. Pada waktu saudara geser Tuhan bukan pusat dari ibadah, saudara tidak sementara menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kita rasa kita suaman karena orang lain tidak beribadah, maka kita pu ibadah ngiri. Senin sampai Minggu kita maha hadir. Pokoknya semua ibadah di mana kita pemuka sah. Baik dong. Tapi kalau 3 prinsip ini tidak ada, lantas saudara itu yang saudara persembahkan. Kalau persembahkan kepada Tuhan itu yang terbaik dong, bukan yang kacang-kacang. Suatu saat saya bercerita dengan seorang sahabat pendeta. Saya sebut namanya tidak apa-apa, saya suruh izin di dia. Mama pendeta Aleida. Kami dua bercerita di satu waktu kira-kira tahun 2015 atau 2016. Dia bilang, Pak, sampai ini hari, Om Yandi, sampai ini hari saya sudah 3 kali pi Israel. Waktu pi pertama Pak Yandi, itu kalau di kubur Yesus itu, saya foto. Kalau kasih tahu ini Taman Getsemani, saya foto. Waktu pulang jemaat bilang begini, Mama, pulang nak cerita dulu. Saya mulai buka ini album dong. Waktu buka album, buka-buka begini, kubur Yesus saya pemuka ada, Taman Getsemani saya pemuka ada. Wih Pak Yandi, saya malu dan jemaat. Saya bilang itu semua Mama. Jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap, Mama yang kena tangkap mungkin. Terus Mama bilang, Pak Yandi tahu, selanjutnya sampai sekarang saya pergi itu, kalau itu kubur Yesus saya foto itu khusus. Itu Taman Getsemani saya foto itu. Nanti untuk kepentingan pribadi saya akan foto saya pun dan saya simpan di file-file pribadi saya, tidak untuk semua. Kenapa? Ceritanya hanya itu, tapi itu sangat menggoda saya dan membuat saya bertobat. Saya memahami pertobatan sebagai sebuah tindakan terus-menerus, karena kita tidak pernah selesai dengan hidup. Saudara tahu, pendeta Yandi bertanya berulang-ulang dalam dia pun diri, selama ini saya beritakan tentang siapa? Saya beritakan tentang Tuhan atau saya beritakan tentang pendeta Yandi? Saya sementara bawa orang datang kepada Tuhan atau bawa orang datang kepada pendeta? Saya sementara bawa orang mengenal Kristus atau mengenal gereja saya?
Kalau Tuhan sudah lagi bukan pusat dari sebuah ibadah, kita tidak sementara menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa saya? Itu serius, saudara, karena itu tantangan bergereja kita. Di mana kita ada ibadah. Kok ini jemaat dong pun pilih pendeta ini justru baik. Di sini ada yang tukang pilih pendeta. Begini omong sengaja sembunyi-sembunyi. Serius ini sudah. Untuk kita menyembah Tuhan, saya berpikir Pak Pendeta Yandi ini kan keliling Indonesia, ke luar negeri lagi, kan hebat sekali kalau dari satu bandara ke bandara lain, satu bandara ke bandara lain, tulis Pendeta Yandi. Wih, itu separuh pun komen tuh, wah Bapak semakin tinggi jam terbang. Itu sama kebiasaan seulang dong sayang, ulang nanti. Lama-lama kita lagi memuaskan kita pun diri. Tapi kita kira itu menyembahnya dalam roh dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kalau bukan Tuhan jadi pusat, saudara, kita pun diri yang akan kita taruh di situ. Saya nasihat banyak orang kasih kesaksian. Engkau kalau kasih kesaksian, hati-hati dalam kesaksian. Kenapa? Cukup 5% bicara tentang saudara. 95% bicaralah tentang Tuhan. Supaya orang ingat Tuhan, lupa engkau. Jangan rubah. 95% kita bicara tentang kita pun diri. Tinggal 5 baru. Ada yang bangun, dia bilang, itu hari yang tukang judi. Itu hari yang tukang pencuri. Itu hari, pokoknya dia omong 2 jam, itu hari biasa. Nanti tinggal 5 menit baru bilang, untung Tuhan, sekarang saya diubahkan. Saudara tahu, orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu saat dia berdiri di sini berkhotbah, orang bilang, weh, jangan lihat begitu mah tukang pencuri. Kok memang yang dia kasih tahu di itu nah. Saudara, kalau ingin bersaksi supaya Tuhan yang dimuliakan dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat, caranya gampang. Hei, masa lalu saya buruk, dan karena buruk saya pemalas cerita lah. Kalau saudara mau dengar yang buruk-buruk, untuk apa coba? Tapi yang saya ingat, Tuhan hanya mengerjakan 1, 2, 3, 4 kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang ingat Tuhan pun kerja. Karena beda tipis antara kesaksian dan makam puji. Ya, harus tempatkan dia pada tempat yang tepat supaya Tuhan menjadi pusat, jangan kita menjadi pusat. Itu tantangan bagi kita pendeta. Itu tantangan bagi kita yang ada di altar-altar ini. Karena kita terus berjuang dan mengumpuli hidup kita dari satu hari ke satu hari, satu hari ke satu hari. Kalau saudara menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kata roh, kata kebenaran ringan untuk kita tafsir. Apa itu? Roh itu lawannya kedagingan. Jangan datang menyembah Tuhan dalam kedagingan yang hanya mau untuk mengenakan telinga, memuaskan kita sendiri. Itu kalau tidak menyembahnya dalam roh. Kebenaran, lawan dari kebenaran itu adalah kemunafikan. Tahu munafik? Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Hai, di sini tidak ada. Oh, ini orang tulus-tulus semua begini. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Datang jangan dalam kemunafikan, harus datang dalam kebenaran. Datang dalam roh, bukan dalam kedagingan. Karena kadang-kadang kita ingin memuaskan itu, kedagingan kita dan juga kemunafikan kita. Kita tetap orang yang terus bergumul dari satu hari ke satu hari. Itu serius, saudara. Karena itu sebenarnya ibadah itu menolong saya dan saudara untuk realistis terhadap persoalan. Karena kita diisi, berjumpa dengan masalah demi masalah, Tuhan berikan kekuatan bagi kita untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Amin kok? Amin. Itu penting. Kenapa saudara-saudara?
Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia bernama apa? Aqua. Tidak ada gelombang. Tapi laut tetap bergelombang. Dan saudara harus melintasi itu dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara. Ibadah ini harus menjadi serius. Mari kita lihat, bahas tentang syukur. Itu ibadah tadi. Sekarang kita lihat syukur. Syukur itu apa sih? Coba saudara bilang kepada saya, syukur itu apa? Saya memberi makna terhadap syukur. Syukur adalah waktu di mana kita membiarkan seluruh pikiran, perasaan, hidup, iman, semuanya itu hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya syukur. Waktu di mana pikiran, perasaan, iman, hidup itu hanya tertuju pada Tuhan. Ada orang bisa bikin ibadah syukur tapi tidak dengan pikiran yang tertuju pada Tuhan. Separuh ini sebenarnya tidak bisa bikin pesta, tapi kan tetangga semua juga bikin pesta, dia juga paksa diri bikin pesta. Utang sana sini, besok pagi petugas koperasi don datang berdiri sembunyi di tetangga dong. Padahal dia pun nama ibadah syukur juga. Syukur itu waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup semua tertuju pada Tuhan. Sekarang saya tanya pada saudara, ini orang persekutuan doa banyak, saya mau tanya, saudara punya jam-jam doa kan? Amin. Apakah waktu itu seluruh pikiran, perasaan, hidup tertuju pada Tuhan? Atau saudara sementara beraktivitas doa? Tanggal setetapkan 4:30 pagi biar dia pulang dari sini 2:30 tetap. Anak-anak dong bangun 5:30 mesti sampai 5:30. Ini hari kita doa Bapa Kami, yang penting habis kok. Jadi kelihatannya tetap ada jam doa juga. Tapi ada pikiran, perasaan tertuju pada Tuhan. Saya mau tanya saudara, pikiran, perasaan yang tertuju pada Tuhan, hidupnya berkenan pada Tuhan atau tidak? Berkenan atau tidak? Tapi kalau orang yang tiap hari berkata-kata dengan Tuhan tapi tidak membiarkan pikiran, perasaan, hidup dikuasai oleh Tuhan, hidupnya berkenan pada Tuhan? Kita beraktivitas rohani, belum tentu hidup di dalam roh, belum tentu. Amin. Ada banyak orang kemudian ditambah masalah lagi. Saudara melayani, tapi layani apa? Layani pekerjaan Tuhan atau layani Tuhan? Itu pertanyaan reflektif sekali. Jangan sampai kita sibuk untuk melayani pekerjaan, bukan melayani Tuhan. Kalau saudara sibuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan seperti pendeta Yandi itu sibuk sekali, jadwal dari pagi sampai malam. Satu hari saya baru ke Stopabas, minggu lalu satu hari saya KKR 5 kali satu hari. Orang kalau hubungi Pak Yandi, Pak Bas hubungi saya 3 bulan lalu. Susah kalau langsung sibuk Bapak. Ini Om Dai ada di sini untuk acara tanggal 16 September, hubungi saya 4 bulan lalu. Yandi, pertanyaannya sibuk apa? Layani siapa? Melayani pekerjaan Tuhan dengan jadwal-jadwal yang banyak, atau melayani Tuhan? Sebab melayani pekerjaan dan melayani Tuhan itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang beda. Kadang-kadang kita sibuk dengan jadwal. Kita sibuk buat khotbah, tapi yang kita buat khotbah itu khotbah ke orang lain. Tidak siap khotbah untuk diri sendiri. Dan kita lagi batasi betul-betul untuk kepentingan orang lain. Saudara, saya tidak bermaksud untuk mengatakan yang saudara buat semua ini salah. Saya tidak bilang. Tapi jangan puas dengan kondisi hari ini, karena dengan Tuhan tuh mesti lebih lagi. Bukan untuk seperti hari ini saja. Karena itu yang paling akan membedakan kita dari lain. Banyak orang, saudara, tidak sampai disyukur. Syukur ini seluruh hidup kita tuh terarah pada Tuhan. Hei, ingat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, bukan kadang-kadang. Nah, mengucap syukur dalam segala hal itu berarti tiap hari, segala hal. Pikiran, perasaan, hidup kita tertuju pada Tuhan.
Saya suka bilang begini, mau tahu ini pendeta-pendeta dong, orang persekutuan doa dong, orang baik. Kok tidak, jangan tunggu waktu dong berkhotbah. Itu baik semua Bapak. Tapi copi tinggal dan don di dompu rumah co. 2 minggu sapi. Saudara pisah rumah 2 minggu, jangan sampai kemudian saudara kecewa. Bah, orang Allah dong biasa bilang begini, bah, pendeta juga begitu. Karena kita terlanjur untuk kelihatan baik di hadapan saudara. Terlalu gampang pendeta Yandi menjadi suci di hadapan saudara-saudara, terlalu gampang. Tapi siapakah pendeta Yandi ketika tidak dilihat oleh siapapun? Itu dia masalah. Siapa saya ketika tidak ada satu pasang mata pun melihat saya? Saya berusaha begitu rupa untuk seperti yang anak-anak sekolah minggu menyanyi. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di sorga. Hati-hati. Itu tidak ada orang, tinggal kita sendiri. Yang tidak ada orang lihat kita tuh yang pulang menyanyi sebut kita pun tubuh itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena orang lain memang tidak lihat, tapi Tuhan ada lihat-lihat. Ibadah yang sejati di situ. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu. Sampai di titik itu saudara, kita lihat ternyata kita ini tidak layak, betul-betul tidak layak. Tidak ada satu waktu pun kita ingin mengatakan, aduh Tuhan saya sangat layak untuk, tidak bisa. Kalau kita tahu kita pun diri siapa. Tuhan saya tidak layak. Tapi betapa besar kasih Tuhan yang telah membuat saya seperti ini. Saya belum selesai Tuhan, tapi hidup ini ada jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena itu tidak ada cara lain. Kita butuh Tuhan pegang kita. Amin kok. Amin. Kakak, Om Pendeta minta tolong sedikit. Mari. Oh, mari saya. Orang penginjilan dong suka pakai contoh ini. Saya pakai saja untuk menegaskan kita sesuatu. Saudara lihat, orang ini orang saudara tahu lah. Saya mau kasih tahu ulang. Coba kakak pegang saya kuat-kuat, kuat-kuat. Anggap saja ini tangan Tuhan. Ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Kakak pegang saya kuat-kuat, lebih kuat, tambah kuat. Ini paling kuat sudah. Sekarang saya tanya, pegang kuat begini ini bisa bertahan 1 detik? 1 detik? Bisa. 1 menit? Bisa. 1 jam? Tidak bisa. 1 hari? Tidak bisa. 1 minggu? Tidak bisa. 2 tahun? Tidak bisa. Semakin dia kuat, lebih kuat pegang saya pun tangan, semakin cepat dia lepaskan saya. Dia mesti rubah. Tuhan yang pegang dia. Ada waktu sebagai manusia kita lemah, kita tidak berdaya dan seperti mau jatuh. Tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan. Itu ibadah sejati. Makasih. Kadang-kadang kita yang terlalu bagaya, kok kita kerasa kita mau helakas turun Tuhan datang. Jangan terlalu bagaya lah. Tuhan yang pegang kita. Itu hari kalau Tuhan tidak panggil Yandi Manobe, itu dia ojek di Soe. Naik sedikit ya supir travel lah. Waktu Tuhan kasih kesempatan kita rasa kita jatuh turun dari langit ini. Mari kita realistis dalam pergumulan hidup di mana kita tahu bahwa Tuhan kita tidak bisa sendiri, tidak bisa. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Kalau mau menikmati hidup ini mesti bersyukur. Kenapa? Pak Oce Christian di Soe bilang kami dua, saya ambil beliau pun nama. Dia bilang anak, hati manusia itu lebih besar dari isi dunia. Bapak pun maksud, anak, ini isi dunia semua isi dalam hati manusia itu tetap kurang.
Karena manusia selalu tidak puas dengan sesuatu. Yang bisa isi itu ketidakpuasan itu hanya satu, syukur. Kalau saudara tidak pernah bersyukur, hanya satu, mengeluh yang ada. Itu piman mana tiap hari hanya patah leher, kau bilang hidup ini terlalu susah, lu mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Syukur. Saudara, saya suka pakai ini kalimat. Memang kita kadang-kadang tidak bersyukur. Jalan kaki juga dia berdoa, Tuhan kasih saya sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik sepeda memang enak Tuhan, matanjakan yang di sini. Itu betis dan paha dong ke sama besar. Jadi yang kau mau, kalau bisa motor satu kok Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi ini dong 4 mau naik motor Tuhan. Jadi motor bawa masalah baru dalam kan rumah tangga. Jadi yang kau mau, kalau bisa oto satu kok Tuhan, pick up juga baiklah. Tuhan kasih oto satu, dia naik 1 tahun dia doa ulang, Tuhan naik oto memang enak. Ibu tuh naik, dia duduk paling muka Tuhan. Tapi anak nona yang pertama sukawin orang rote, kodon tinggal di rote Tuhan. Masa kita pi rote pakai pick up Tuhan? Jadi yang kau mau, kalau bisa kapal feri kok Tuhan. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pi rote, pilih cucu, dia anak mantu, dia anak kandung, pulang dia doa ulang, Tuhan naik feri memang sampai rote Tuhan, ma dia dilolok. Jadi yang kau mau, kalau bisa helikopter satu kok Tuhan. Tidak salah juga kok kita minta juga kepada Tuhan toh, koma. Tapi dengar, sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Kadang-kadang kotompu mata terlalu tertuju kepada berkat sampai lupa melihat pada sumber berkat. Makanya di mana-mana hanya mengeluh, rasa-rasa kita tidak pernah diberkati. Sampai-sampai dia pun doa semua itu pasti menangis. Boleh kok tidak, kalau satu saat berdoa tuh kita bersyukur betul-betul, Tuhan, aduh Tuhan terima kasih Tuhan terlalu baik buat saya Tuhan, makasih banyak kalau hari ini saya masih hidup Tuhan. Aduh saya bersyukur kan Tuhan kasih kesempatan masih lihat istri, lihat anak Tuhan terima kasih ya, terima kasih. Ini kita nih kadang-kadang berdoa ini sedih semua. Tuhan terima kasih. Hai, kok memang Tuhan ini tiap hari bikin kita sedih kah? Saudara pernah menikmati sukacita sedikit kok tidak? Senang sedikit yang Tuhan pernah buat bagi saya, pernah kok tidak? Pernah menangis. Kalau semua hanya dia menangis, sesekali Tuhan tuh kan dekatin kita. Tuhan tuh sahabat kita. Bicara enak-enaklah dengan Tuhan. Baik-baik. Betul kok tidak? Saya berkhotbah tentang doa. Saya bilang, hei, doa relasi bukan kata-kata. Doa relasi bukan kata-kata. Kalau saya dengan Pak Bas, kami dua punya relasi, kami punya hubungan. Saya jalan kaki, Pak Bas naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, Bapak tua berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yuk, piman naik. Kalau kami dua punya relasi. Tapi coba kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak ada hubungan, saya jalan kaki, Bapak tua naik motor, ketemu saya di situ, dia berhenti juga, dia tanya, ojek om. Banyak orang terlalu sibuk mempersiapkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Doa itu relasi. Saya mau tanya saudara, di sekitar sini ada kios ke tidak? Ada kios yang orang Bugis bunga ada ke tidak? Ada. Saudara pernah pi beli di situ? Saudara pi omong dia itu paman ke tidak? Atau pi dan pi langsung super Miki Lord? Saudara kan bawa omong dan dia kan? Paman ada super Miko, kan begitu toh? Pertanyaan terakhir, waktu saudara bawa omong dan dia, saudara punya relasi dan dia? Berkata-kata belum tentu punya relasi. Kok sekarang saya di HP, kita itu nona satu suka omong dan kita tahu dia siapa? Nomor yang Anda tuju, dia saudara kenal dia, ada kenal dia, ada kenal itu nona.
Dia orang nama saya. Jadi berkata-kata dengan sesuatu dan seseorang belum tentu saudara ada relasi dengan dia. Doa itu relasi. Dalam relasi itu saudara, dalam relasi itu saudara berkata-kata dengan ringan. Berkata-kata dengan ringan. Saya kasih contoh. Menurut saudara saya kenal sepupu istri kau tidak? Kenal kau tidak? Kami dua ada relasi kau tidak? Karena kami dua ada relasi, maka setiap kali saya mau minta teh di sepupu istri, cara mintanya ringan. Kok kami dua pun relasi nah. Saya pasti bilang dia, mah, yo bikin teh dong sayang. Gelas kecil saja bayar sayang ya. Gula jangan terlalu banyak, papa takut sakit gula. Kan cara omong begitu kan? Tidak mungkin saya minta teh di sepupu istri, mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit. Itu pas habis mentua tanya, lu sehat? Relasi memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Syukur kita di situ. Hei, orang kalau bersyukur, dia tidak akan pernah banding dia pun hidup di orang lain. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk banding kita pun hidup di orang lain. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Oh, cek dulu. Cek apa? Tahu dong kredit kok cash. Urusan. Di sekitar nama saya sini ada kok. Di rumah 7 ada. Itu ibu dong ada di sini. Kita ini, apalagi kita ini kalau tidak pernah bersyukur, kita pun hidup baterek dari orang itu terlalu tinggi. Hidup, tahu baterek? Buatan tinggal batu tangga begini ya. Mam tua di sebelah tumis sayur toh. Dia kas panas minyak taruh bawang itu kan bunyi. Itu mam tua di sebelah justru tidak bisa, dia tidak bisa. Dia bilang anak kas panas minyak kas. Minyak panas terus anak bilang mama bawang tidak ada. Mam tua sudah lu percik-percik air juga tidak apa-apa yang penting. Nah saudara kalau mau tempuh hidup hanya begini mau hidup. Di sini ada yang tukang baterek begitu ada. Itu ibu dong di sini kok. Tunjuk kami itu ibu ya. Hei ingat orang lain itu ada berkat, tapi ada masalah juga. Sama seperti kita, berkat kita ada. Tapi kita juga ada masalah. Jangan terlalu sibuk di orang lain pu berkat sampai lupa bahwa kita juga diberkati. Jangan terlalu sibuk di orang lain pu masalah sampai kita lupa bahwa kita ini pu masalah juga banyak. Kita sayang kita lupa tak sibuk kan mana kok. Yang datang langsung bukan ikut ibadah mah datang langsung bilang sudah dengar kok belum. Bayangkan kau datang kau langsung di sini ada kok. Itu ibu don duduk di mana? Di yang sini kok, yang di tengah sini. Ada, bersyukur tuh begitu. Orang tidak bersyukur itu dia suka banding-banding. Sebentar pulang dari sini toh ada orang bawa motor dari kencana kita pu belakang, dia hampir serempet kita, dia lewat 20 meter dia jatuh. Bruk. Kita bilang apa? Mampus. Picek kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di nama saya ini ada. Dong faham apa dong itu? Hei, kita kayak apa gua? Hei, jangan suka banding-banding. Kau tempuh hidup dari orang lain. Ada saya pun teman satu, dia jalan dia senyum-senyum orang lu ini senyum-senyum, lu kenapa? Bagaimana saya tidak senyum? Kenapa? Tuhan Yesus mati bagi saya, surga menjadi milik saya, kenapa saya tidak senyum? Dengan senyum dia bisa memberitakan Injil. Senyum ini orang kan pasti cek, senyum-senyum kenapa? Lu kira lu senyum sebagai seperti senyum ini karena Tuhan. Banding-banding itu tidak baik. Banding-banding itu tidak baik. Amin kok. Amin. Kami Natal di pedalaman Amnuban Timur.
kami makan kue. Kami pun kue seragam semua. Kue Solo. Dia besar ke piring. Saya tidak tahu dong pakai tepung apa. Yang pasti kami kunyah ke kunyah karet. Tidak habis-habis itu. Kami Natal dan 2 TKW. Sementara saya pusing kunyah ini kue juga. TKW 1 bilang begini, Bapak, kalau kita Natal di Hong Kong, itu saya lihat dia bilang, yang satu bilang, Bapak kalau kita Natal di Macau, terus ini kita di Timur. Yang engkau harus lakukan adalah bawa itu Hong Kong datang. Kalau tidak kamu 2 berangkat ke Hong Kong. Saudara tidak bisa tinggal di sini tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Tidak bisa. Kok banyak orang ikut ibadah dan di sini mah pikiran perasaan ada di Pengkase Weleta. Betul kok tidak? Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Pas pulang dari sini juga bapak bilang, Mama, iyo, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Wah itu pasti mungkin di sebelah. Jadi tidak baik kalau duduk hanya banding-banding itu. Tidak ada waktu untuk kita bekerja. Tidak ada waktu untuk kita. Karena saudara tahu bahwa toh pada akhirnya ibadah dan syukur itu dinyatakan. Kami punya menara doa, berdoa bagi kota Kupang, berdoa bagi ini bagi orang-orang miskin ya di Kupang ini. Berdoa. Saya bikin tulisan dulu, teman suka bikin apa kok. Saya kasih masuk renungan kok. Hasil dari jual itu beli makan ke semua. Saya tanya dong, kamu sudah berdoa ini sudah bagus. Kasih orang miskin dong, saya tanya kamu dulu. Nanti siapa pun beras yang kita piantar, siapa pun pakaian, siapa pun waktu. Karena Alkitab itu bilang begini, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Bukan Tuhan, inilah aku, utuslah dia. Katanya begitu. Saya ini utus saya pergi. Betul kok tidak? Ada 2 orang dan 2 peminta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Yang orang pertama cepat-cepat angka ame karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala begini, sudah saya ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perempatan jalan di lampu merah itu, yang punya karunia memberi itu dia kelihatan sukses sekali. Dia ada di mobil mewah, dia punya tampilan bagus sekali. Yang punya karunia menerima itu ada duduk kok minta-minta di pinggir jalan begini. Jadi waktu dua aku lihat begini, ini satu, perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi. Kenapa sekarang kau lebih sukses dari saya? Ini satu jawab bilang begini, kawan. Karena Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan selalu memberikan lebih. Amin. Untuk menjadi berkat. Tapi engkau ini kan karunia menerima toh. Jadi di mana-mana nih hanya begini, pokoknya di mana. Kita ini lebih banyak karunia apa ya? Kira-kira begitu. Itu serius saudara. Karena Tuhan mau kita. Kita pun tradisi doa makan ini bermasalah. Ada banyak orang kalau doa makan dia sebutkan ini 3 kalimat. 1, 2 aman, ketiga masalah. Pertama domin Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Mantap toh. Kedua, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Nah, ketiga ini soal. Tuhan, berkatilah orang-orang yang susah itu Tuhan. Pak Pendeta, kau berdoa ke suara susah? Salah. Di mana dia pun salah? Dengar baik-baik supaya jangan pikir saya bikin penyesatan. Dengar. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini, itu yang
taplak kuning itu. Makanan ada banyak-banyak, tapi kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah dong, karena saya mau makan kas habis yang itu semua. Itu dia soal. Mestinya setiap kali tambah nasi, doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus bilang, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil kok saya makan. Ini su tambah 3 kali pulang masih bungkus, tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Nah tolong, mestinya kalau yang engkau tambah 2 kali itu tambah lagi dengan yang bungkus, itu yang orang susah punya. Minta Tuhan urus. Tak kita jangan gemuk sendiri. Di setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada orang lain pun di situ. Jangan kobo sendiri. Kalau tidak nanti jam 2, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training, kau lari keliling satu ini, jalan bawah putar, tidak akan turun itu badan. Sampai sadar bahwa ini orang lain punya, supaya waktu kita berdoa kita bilang, Tuhan berkatilah itu orang susah orang, tapi pakai saya sebagai saluran berkat bagi mereka. Supaya itu tanda syukur. Kok kita bisa apa? Saya punya kebaikan dan syukur itu respon. Saya kasih contoh ya. Itu anak itu yang tadi naik sini, anggap saya kami dua tidak kenal. Memang kita dua tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor HP, saya telepon dia, kakak sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di Jalan El Tahrir depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau tidak? Oke. Kami dua tidak kenal. Di dia rumah ada ayam 1 ekor. Saya pergi dia rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru 10 km. Kira-kira dia mau atau tidak? Terus saya beli kasih dia oto baru 1, sudah Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta Waktu saya kasih dia itu oto, waktu saya kasih dia ini oto Pajero Sport baru-baru 0 km. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang kok tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam 1 dia kasih kok tidak? Kenapa kalau dia tak kuju baik begini? Kenapa coba? Karena dia sudah lebih dahulu dapatkan itu Pajero toh. Jadi kalau orang bersyukur untuk sesuatu yang diterima dari Tuhan, respon dia untuk menyatakan syukur gampang. Bukan tiap hari mengeluh, aku bilang hidup terlalu susah. Hai. Kalau sudah terlalu susah berarti apa coba? Mati tuh. Kita masih hidup ini yang saya lihat kok ini banyak yang ganti pakaian baru. Malam-malam dong ikut live RB di Facebook itu dong. Ada ikut bapak kok sedikit-sedikit bilang fix sayang fix. Ada kok say yang PHP ondor. Apalagi orang di sekitar sini ini lebih biasa disebut nama saya atau rumah 7. Rumah 7 masih makan ikan segar. Ini makan ikan segar kok tidak? Kenapa lihat saya? Elia, Nabi Elia yang luar biasa itu, yang terangkat hidup-hidup di sorga, yang bisa perintah api turun dari langit bakar itu persembahan yang sudah disiram air. Satu-satu yang bilang dia, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Kau hujan sudah tidak turun 3 tahun ini, pergi sungai Kerit. Saya akan memerintahkan burung-burung gagak untuk kasih makan. Pi, Elia pergi sana. Saudara tahu, kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor kasih Elia. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Saudara pernah lihat burung gagak? Pernah atau tidak? Betul. Lihat siapa pemburung gagak? Ini pertanyaan penting ini. Kalau saudara tidak pernah lihat burung gagak, saudara tidak mengerti arti ini itu firman. Kenapa? Paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa bawa benda yang berat. Dia hanya bisa bawa yang ringan.
Jadi roti yang dibawa itu burung gagak roti tipis. Paruh burung gagak yang begitu tidak bisa menghancurkan daging yang masih segar. Apalagi hujan sudah turun 3 tahun. Itu paruh menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak disebut sebagai burung pemakan bangkai. Jadi saudara tahu, roti yang Elia makan roti tipis, daging hampir busuk. Sekarang saya tanya saudara, pernah makan daging busuk? Pernah? Di rumah 7 pernah makan? Kalau belum pernah makan tapi makan ikan segar dong, bersyukur sedikit. Karena Nabi Tuhan yang luar biasa itu masih makan daging busuk. So makan Nabi so makan ini daging busuk lagi. Coba Elia pergi ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat itu 100 mil. 100 mil itu berarti kira-kira 160 km. Dari sini sampai Polen, jalan kaki. Saya mau tanya saudara, pernah jalan kaki 160 km? Pernah kok? Kalau saudara belum pernah jalan kaki sejauh itu, bersyukur. Karena Nabi Tuhan yang luar biasa itu masih jalan kaki. Ini ada naik motor metik, ada ganti-ganti motor, memengilu sayang ada. Dia pergi jauh-jauh, pergi Sarfat itu bikin apa? Ketemu siapa? Ketemu siapa di Sarfat? Janda. Coba kalau janda muda baru kaya, jangankan Elia, beta jupi. Ini janda tua, miskin lagi. Yang ada pada dia tinggal tepung sedikit demi sedikit. Beta jupi. Elia pergi sampai sana, dia bilang begini, ibu, berikan itu tepung dan minyak. Oh iya Tuhan, kalau saya kasih Tuhan, asin kami mati. Kami habisin kami yang kami tidak kasih, kami makan asin ini sudah tidak akan mati. Elia bilang, ibu kasih dulu. Setelah itu ibu kasih, dia bilang begini, ibu, saya mau bilang kepada ibu. Saya pakai saya pembahasa ya. Saya mau bilang kepada ibu, hujan mau turun besok, kok 1 tahun lagi, kok 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, saya tidak peduli. Tapi saya mau kasih tahu ibu, penyertaan Tuhan sempurna bagi ibu sampai kapan hujan itu turun ke rumah. Jadi syukur itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kecil Bapak, tapi sempurna penyertaan itu. Tidak berkekurangan. Supaya kita tahu, oh ternyata ini yang kita mau persembahkan pada Tuhan. Saudara lihat iman itu bermain sampai titik praktis. Bukan habis di ibadah raya, bukan habis di ibadah KPI, penyegaran iman. Dari sini kita segar-segar pulang lemah. Segar di sini nih, pulang segar tambah di rumah. Jangan sampai segar habis di sini baru pulang sampai rumah baru bilang, dari mana? Ibadah. Bikin apa di sana? Ini ada yang duduk sini, suami dan suami dan tidur di situ. Saudara bayangkan. Jadi dia mesti habis di rumah, karena habis dari sini pulang di rumah. Di sini ada baklai dengan istri suami kok. Kita habis ibadah di sini baru pulang ada bertengkar dengan istri, kita pusing. Kau potong bangun tidur lihat mantu muka. Saya ngajak pergi dapur sampai sana mantu pindah lagi. Piruan tengah mantu foto di situ. Wih, kalau ini ibadah kita tidak taruh di hati, kau pulang lama-lama mantua iris-iris sayur, kau iris kena dia pujari, kita kayak mau bikin pengucapan syukur, surasam. Coba dia iris tambah di pentalinga bahaya. Jadi ibadah itu memberi warna, memberi sikap, tidak habis di kata-kata. Kalau tidak kita bermasalah. Selamat buat kita semua. Hari ini saya dapat informasi kalau tempat ini Mama siapa? Mama Ana ulang tahun ke 60 tanggal berapa? 61 tanggal 25 kemarin. Mempersembahkan ibadah ini untuk kita semua belajar bersama Itu juga baiklah.
Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan mungkinkan untuk kita belajar dari satu hari ke satu hari yang lain. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil waktu teduh sedikit, kita mau berdoa, nyatakan sesuatu dari hati kita, jujur kepada Tuhan. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu, kan Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan Dia sungguh tahu siapa kita.